Oke, mari kita bedah sama-sama. Di satu sudut, kita punya negara dengan militer terkuat di planet ini. Di sudut lain, sebuah negara yang udah puluhan tahun hidup di bawah sanksi. Ini bukan sekedar berita utama biasa. Ini adalah sebuah pertarungan strategi yang super rumit. Kedengarannya simpel kan? Teknologi super canggih lawan kekuatan yang jauh lebih kecil. Tapi, di perairan sempit Timur Tengah, perhitungan di atas kertas itu seringkali nggak berlaku. Jawabannya jauh lebih rumit, dan jujur aja jauh lebih berbahaya. Coba dilihat kekuatan yang dikerahkan ini. Amerika Serikat itu benar-benar nggak main-main. Mereka kirim gugus tempur kapal induk yang pada dasarnya itu kayak kota terapung bersenjata lengkap langsung ke halaman depan Iran. Ini adalah pesan yang sangat-sangat jelas. Dan jangan salah, ini bukan sekedar kapal biasa. Menurut seorang ahli, mantan duta besar kita untuk Iran, Bapak Dian Wirangjurit, ini tuh lebih mirip pangkalan militer berjalan. Coba bayangin, 5.000 personel, puluhan jet tempur, semuanya siap tempur kapan aja. Nah, sebesar itulah kekuatan yang lagi kita omongin. Terus, gimana Iran merespons kekuatan raksasa ini? Apa mereka coba lawan langsung? Tentu enggak. Sebaliknya, mereka udah nyiapin strategi yang cerdik banget. Para analis menyebutnya jebakan lebah. Nah, ini dia inti dari doktrin militer Iran. Prinsipnya gini, kalau kamu nggak bisa sekuat lawan, kamu harus lebih pintar. Perang asimetris itu soal mengubah aturan main. Gimana caranya? Kekuatan terbesar lawan malah jadi kelemahan terbesarnya. Dan nama strategi mereka ini swarm attacks, serangan kawanan. Dari namanya juga kebayangkan ngerinya kayak apa. Ini bukan lagi soal 1 lawan 1, tapi 100 lawan 1. Jadi gimana cara kerjanya? Bayangin aja, ratusan nyamuk atau lebah ngeroyok satu gajah. Ratusan perahu kecil super cepat ini datang dari segala arah. Oke, sistem radar super canggih Amerika, AGS, mungkin bisa nembak jatuh puluhan. Tapi kan nggak semuanya. Cukup 10 atau 20 aja yang lolos, itu udah cukup buat bikin kerusakan parah dari jarak dekat. Nah, disinilah kelihatan banget perbedaannya. Di satu sisi, ada aset militer yang harganya miliaran dolar. Di sisi lain, aset yang relatif murah, jumlahnya banyak, dan tujuannya cuma satu, melumpuhkan si raksasa mahal itu. Inilah definisi klasik pertarungan asimetris. Oke, jadi kita udah ngomongin taktiknya. Tapi, kenapa sih kok di sini? Kenapa sepotong kecil lautan ini bisa jadi pemicu konflik skala dunia? Jawabannya simpel, Selat Hormuz. Lokasi ini tuh ibarat urat nadi ekonomi dunia. Titik sumbat atau choke point yang paling krusial di muka bumi. Apa itu choke point? Gampangnya, itu jalur sempit yang mau nggak mau harus dilewati sama kapal-kapal dagang dari seluruh dunia. Kalau jalur ini ditutup, walau cuma sebentar, dampaknya bakal langsung terasa di pom bensin dekat rumah Anda, di pasar saham. Dan nggak ada choke point yang lebih vital dari Selat Hormuz. Coba deh renungkan angka ini. 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh dunia, ya buat bensin mobil Anda, buat listrik di rumah, itu lewat jalur sempit ini, setiap 1 hari. Totalnya, lebih dari 20 juta barel minyak mentah setiap hari. Lewat selat yang lebarnya cuma 33 km di titik tersempitnya. Bayangin, segitu banyak energi dan uang lewat satu titik yang rentan banget. Terus siapa aja yang bergantung sama selat ini? Wah, pemain-pemain besar semua. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, sebagian besar ekspor minyak mereka ya lewat sini, terutama yang ke Asia. Jadi, gangguan sekecil apapun di sini, efeknya bisa bikin ekonomi dunia berguncang. Dengan taruhan setinggi ini, mungkin Anda mikir, kenapa ada yang mau ambil resiko perang? Jawabannya, karena kalau perang beneran meletus, nggak akan ada pemenang. Yang ada cuma kehancuran bersama. Nah, di sini kita balik lagi ke analisis tajam dari Pak Dian Wirangjurit. Beliau bilang, kita nggak bisa bandingin kekuatan militer AS sama Iran secara apple to apple. Apa yang kelihatan di atas kertas bisa jadi beda banget hasilnya di dunia nyata. Jangan salah, meski puluhan tahun kena sanksi, Iran itu berhasil ngembangin kemampuan yang bikin kaget. Mereka punya drone canggih, satelit, bahkan rudal hipersonik. Plus, mereka punya yang namanya cincin api. Ini jaringan proksi di seluruh kawasan yang bisa diperintah buat nyerang barengan. Kekacauan dari berbagai penjuru. Nah, ini poin paling pentingnya. Buat Iran, menang itu bukan berarti harus nenggelemin kapal induk raksasa. Cukup satu rudal aja kena dek penerbangannya.
Kalau deknya rusak, nggak ada jet yang bisa terbang atau mendarat. Saat itu juga kapal induk seharga miliaran dolar itu lumpuh total. Dan ini mungkin peringatan yang paling bikin merinding. Kata Pak Dubes, kalau perang terjadi, apinya nggak akan berhenti di Iran aja. Bakal ada reaksi berantai yang menghancurkan seluruh kawasan, termasuk sekutu-sekutu Amerika. Investor kabur, ekonomi kolaps. Ini skenario bom bunuh diri regional. Jadi apa dong yang sebenarnya kita lihat sekarang? Ini bukan persiapan perang biasa. Ini lebih kayak permainan tarik ulur yang sangat-sangat berbahaya. Ujung-ujungnya banyak analis percaya kalau semua manuver militer dan gertakan ini tujuannya malah paradoks. Justru untuk mencegah perang. Masing-masing pihak cuma mau pamer. Lihat nih, kalau berani nyerang, harganya bakal mahal banget. Ini permainan saling gertak, kayak dua orang yang saling todong pistol. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin gelisah. Di tengah permainan tegang di mana taruhannya stabilitas dunia dan nggak ada yang bisa benar-benar menang, seberapa kecil aja salah perhitungan yang dibutuhkan untuk mengubah semua ini jadi bencana global?